Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Dan jadi pada video kali ini kita akan unboxing merpati ya. Ini merpatinya jadi seperti ini yang sengaja nggak saya beli ya. Ini pakai plastik teman-teman. Ini bukan unboxing tetapi unplastik. Oke, kita akan lihat gimana merpatinya ini nggak sengaja saya beli tadi. Nanti akan saya ceritakan gimana kronologinya, kenapa ini bisa nggak sengaja kebeli. Oke, kita cari tempat yang lebih adem teman-teman. Di sini panas banget. Oke teman-teman, ini jadi kita sudah menuju ke tempat yang lebih sejuk ya, lebih ini nggak panas. Ini sampai keringetan semua karena tadi panas banget. Ini kronologinya tadi nggak sengaja saya beli. Nah jadi ceritanya itu saya lagi di ATM ya teman-teman. Di ATM itu kebetulan ada bapak-bapak atau penjual merpati lah, itu juga mampir ke ATM. Nah itu saya kan keluar duluan teman-teman. Saya keluar duluan, saya lihat tuh gerobak merpati atau keronjotan lah istilahnya. Nah itu saya tunggu dulu bapaknya keluar. Nah itu lalu saya lihat ada merpati yang lumayan bagus teman-teman. Lalu saya tanyakan harganya, itu di 15.000 teman-teman. Nah jadi tanpa berpikir panjang, karena ini saya juga nggak punya warna yang seperti ini teman-teman. Nanti saya tunjukkan warnanya. Nah ini jadi saya beli langsung ya. Nah kebetulan nggak ada wadah ya, nggak ada kardus atau apapun, dan cuma ada plastik ya. Terpaksa saya bungkus seperti ini. Ini tas darurat teman-teman. Jadi teman-teman yang mau tutorial membuat tas darurat merpati seperti ini mungkin bisa bermanfaat. Nanti teman-teman bisa kunjungi di video saya yang lainnya tentang cara membuat tas darurat merpati. Nah itu sudah saya buatkan videonya, itu komplit ya. Nanti bisa kalian tonton sendiri. Oke, kita akan langsung buka merpatinya seperti apa wujudnya ya, daripada kelamaan. Oke, ternyata merpatinya, nah ini teman-teman, namanya dari keronjot ya, jangan berharap banyak, pasti merpatinya buluk teman-teman, karena harganya pun 15.000 ya. 15.000 itu kita beli, kalau kita jual sekarang di pasar keronjotan mungkin harganya 7.000 sampai 10.000-an teman-teman, karena ini baru musim hujan ya, kadang panas kadang hujan, tetapi banyak hujannya. Dan merpati harganya kalau pas musim begini itu lumayan anjlok. Biasanya ibaratnya kita jual laku 15.000 20.000, kalau sekarang kita jual mungkin 10.000 sampai 7.000-an seperti itu ya. Jadi kalau kita beli ya juga lumayan murah teman-teman. Jadi kalau mau beli merpati pas musim-musim seperti ini itu lebih ini. Oke, kita langsung lanjut ke reviewnya. Seperti ini merpatinya, warna apa nih teman-teman? Mangsen telampik ya. Kalau di sini merpati seperti ini nyebutnya mangsen teman-teman. Kalau di beberapa daerah itu mangsen itu hitam polos ya, seperti mangsi atau isi pulpen itu teman-teman, itu namanya kan mangsi. Ada yang nyebut mangsen itu hitam polos. Kalau di sini di daerah sini seperti ini namanya mangsen teman-teman. Ada juga yang nyebut hitam kendit atau hitam batik teman-teman, seperti ini ya, hitam gending lah. Dan ini ada telampiknya juga, telampiknya kanan kiri tapi beda teman-teman, seperti ini. Oke, kita akan langsung lanjut ke reviewnya. Ini merpati jantan, kita review langsung dari kepalanya. Kepalanya merpati seperti ini teman-teman. Sebenarnya kepalanya mirip seperti merpati betina ya. Kalau dari keronjot tadi mirip seperti merpati betina, tapi setelah saya teliti, oh ternyata merpati jantan. Kepalanya seperti ini, enggak jenong, enggak lancip banget, tetapi cenderung ke lancip ya. Dan matanya pun jernih teman-teman. Matanya bagus ya, saya suka mata-mata yang jernih seperti ini. Nah ini matanya nggak ada yang melebar-melebar keluar. Kanan kiri kita lihat, oke sama ya, matanya bagus. Untuk paruh ini pendek dan tebel teman-teman. Paruhnya ini bagus ya. Untuk paruh kita latih merpati tinggian, insya Allah ini bisa masuk. Untuk yang model-model seperti ini penglihatannya pun juga mantep. Nah tapi sayangnya bulunya ini kusem banget teman-teman, karena tadi dari keronjot ya, ini ada bekas kotorannya juga.
bulunya pecah-pecah, semua lapisan titiknya sudah hilang. Oke, kita langsung turun ke bagian body dulu teman-teman ya. Body ini merpatinya sedang ke kecil, nggak terlalu sedang besar atau besar ya, jadi ini merpatinya cenderung ke kecil. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dari larnya teman-teman, kita cek larnya seperti ini ya. Larnya sebenarnya lumayan rapi, tetapi ujungnya lumayan lancip ya. Saya agak kurang suka untuk merpati kalau dilatih tinggian yang seperti ini. Saya sukanya yang bulat-bulat teman-teman, karena merpati terbangnya stabil tinggi ya kalau ujungnya bulat-bulat dan rapat. Kalau seperti ini apakah bisa dilatih tinggi? Tentu saja bisa teman-teman, tetapi kita harus melatihnya lebih ekstra, lebih sabar. Seperti ini ya. Untuk sebelahnya juga sama teman-teman, merpatinya larnya itu lancip-lancip dan yang jelas kondisinya sudah memprihatinkan. Nah, tadi kebetulan cuma tinggal ini ya merpati, maksudnya sekelas ini teman-teman. Kalau yang mulus-mulus itu tadi ada, tapi betina Megan, betina kelabu, tapi kebetulan saya lagi nggak butuh betina ya, kita beli jantan saja yang kebetulan warnanya juga saya nggak punya. Seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita lihat dari capit udang. Nah, ini sering banget perhatikan oleh para pemain merpati. Capit udang ini renggang banget teman-teman, satu jari sini masuk ya, keras banget. Ini super keras teman-teman, super keras tetapi renggang ya, dan runcing. Ini bagus teman-teman untuk merpati seperti ini. Tulangannya pasti dijamin tebel. Nah, benar kan, tulangannya itu kokoh, walaupun merpatinya agak kecil tetapi tulangannya pun bagus, kasar ya, karena ini capit udangnya besar. Oke, lalu capit udangnya keras teman-teman, bukan besar ya, keras, dan runcing itu bagus. Kalau runcing itu biasanya giringnya bagus ya, untuk orang dulu kalau melihat merpati seperti itu teman-teman, itu perkiraan. Oke, untuk kukunya juga serasi semua, nggak ada yang belang-belang. Untuk ekor ini nyatu teman-teman, tapi ini sebentar, ini sepertinya kok jebol teman-teman. Apakah bekas sawangan? Oke, sebentar saya fokuskan. Ternyata nggak bekas sawangan teman-teman, ini cuma jebol satu. Mungkin ini kalau besok mau rampas teman-teman, ini sudah penjawatnya sudah mau ngefull ya. Ini kita rawatnya agak lama untuk tes merpati. Mungkin kita bisa mandi jemur, rawat sederhana, memperbaiki kualitasnya tetapi sedikit teman-teman. Kalau untuk memperbaiki kualitas bulu kita harus menunggu sampai rampas berikutnya ya, karena ini sudah mau rampas, penjawat sudah mau full, tetapi bagian sini itu sudah lumayan hancur ya. Ini nggak bisa kita akali teman-teman, bisa kita akali, kita cabut paksa, tapi saya nggak tega karena ya kita masih punya banyak merpati yang untuk dilatih, jadi kita sabar dulu. Seperti itu. Jadi merpatinya cukup seperti ini dulu teman-teman, review kita. Saya cuma tadi mau mengabarkan bahwa saya ada merpati baru yang wujudnya seperti ini. Harga 15.000, menurut kalian bagus atau enggak? Nanti silahkan komen ya. Kalau menurut saya ini untuk harga 15.000. Kalau untuk kualitas yang sekarang ini sudah ya lumayan lah. Lumayan itu maksudnya merpatinya nggak jelek-jelek banget secara katuragan teman-teman, tetapi jelek di sekarang ini, maksudnya jelek pas saat ini bisa diperbaiki. Nah, jadi maksud saya itu masih bisa diperbaiki ya. Kalau sudah jelek yang permanen itu sudah nggak bisa diperbaiki, itu ya jatuhnya nggak bagus teman-teman. Jadi 15.000 pun nggak bagus. Kalau ini 15.000 mungkin sudah lumayan bagus karena masih bisa diperbaiki teman-teman, masih bisa dilatih lah seperti itu. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.